Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Man From Nowhere yang rilis di tahun 2010. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di malam itu, sekelompok polisi sedang melaksanakan tugas, yang dimana mereka berencana untuk melakukan penggerebekan di sebuah klub malam yang dicurigai kuat ada transaksi narkoba di sana. Saat waktunya tiba, sekelompok polisi itu lalu memulai aksi mereka. Namun ketika mereka coba menggeledah barang yang dicurigai tersimpan narkoba di dalam, mereka sama sekali tak menemukan apapun. Dan ternyata, barang tersebut telah lebih dulu diambil oleh seorang wanita ya guys ya. Nama dari ketua kelompok polisi tadi adalah Kim Chi-gon. Di sisi lain, ada seorang pria sedang berbelanja di pasar. Setelah itu, ia berjalan pulang kembali ke rumah yang juga merupakan tempat usaha pegadaian miliknya. Nama pria itu adalah Cha Tae-sik. Baru tiba di depan pintu masuk, ia melihat ada seorang bocah wanita yang terus memperhatikan langkahnya. Merasa terganggu, Tae-sik kemudian menyuruh bocah itu untuk keluar dari persembunyiannya. Bocah wanita itu bernama Somi. Di situ Somi terus mengajak Tae-sik berbicara tentang apa saja. Bahkan sehabis menggadaikan barang miliknya, Tae-sik mengajak Somi makan bersama. Setelah sebelumnya Somi mengatakan tentang sosis belanjanya tadi, bahwa dia juga sangat menyukai itu. Akan tetapi, saat mereka berdua sedang asik makan bersama, tiba-tiba ibu Somi datang mencarinya. Lihatlah betapa lucunya tingkah Tae-sik ketika menghadapi ibu Somi. Akibat dia tak ingin diketahui oleh ibunya tersebut. Di lain tempat, akibat bisnis narkoba miliknya ketahuan oleh polisi, ketua kelompok itu pun marah kepada para anak buahnya. Nama ketua kelompok adalah Oh Myung-gyu, sementara anak buahnya bernama Man-sok. Di situ si ketua memberi perintah ke Man-sok agar segera mencari barang yang sebelumnya hilang di klub. Melihat sang ibu yang terus menggunakan narkoba jenis suntik, Somi sangat terganggu dengan itu. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Tae-sik dengan tujuan bermalam di sana. Sebelum tidur, mereka berdua menyempatkan diri dahulu untuk berbicara, bercanda mengenai nama panggilan masing-masing. Besoknya di pagi hari, Tae-sik pergi ke tempat pemakaman abu istrinya. Tiba di sana dan melihat foto sang istri, ia pun menjadi sangat sedih ya guys ya. Tak lama selanjutnya, Tae-sik berjalan menuju pulang. Namun di tengah perjalanannya, ia melihat Somi yang sedang kena marah polisi akibat dituduh mencuri sebuah tas. Saat dia menunjuk Tae-sik sebagai walinya, Tae-sik langsung pergi tanpa sepatah kata pun.
Setelah kejadian tadi, Tae-sik mengikuti Somi hingga tiba di sebuah toko. Di toko tersebut, Somi tanpa basa-basi kembali mencuri salah satu barang tepat di hadapan Tae-sik. Melihat kelakuan itu, ia lalu coba membayar beberapa barang yang sebelumnya diambil Somi. Habis itu, di luar Somi mengekspresikan rasa kekecewaannya tadi ke Tae-sik. Saat sebelumnya Tae-sik langsung pergi begitu saja ketika dia menunjuknya sebagai wali. Sepulangnya di rumah, Somi begitu terkejut ketika melihat ibunya disandra dan disiksa oleh orang tak dikenal. Di waktu bersamaan, setibanya di rumah, Tae-sik merasa ada orang yang telah masuk ke dalam rumahnya setelah melihat gembok pintu miliknya rusak. Ternyata, orang itu sedang mencari narkoba milik mereka yang dicuri oleh ibu Somi di klub malam waktu itu. Demi menyelamatkan Somi beserta sang ibu, Tae-sik dengan terpaksa harus mengikuti permintaan dari Mansok beserta saudaranya, yang menyuruh dia untuk mengantarkan sebuah paket sabu ke Myung-gyu sebagai cara dia melakukan balas dendam ke Myung-gyu karena telah menampar dan mempermalukan dirinya. Oh ya, nama saudara Mansok adalah Jong-suk. Mengetahui bahwa paket yang akan dia kirim ini adalah barang haram, Tae-sik pun begitu kesal ya guys ya. Tiba di lokasi, ia langsung to the point mengatakan ke Myung-gyu untuk segera melepaskan Somi beserta ibunya, karena dia merasa telah melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Akan tetapi, setelah mendengar perkataan tersebut dari Tae-sik, Myung-gyu mulai merasa ada yang aneh. Welcome, please come this way. Tell me who sent you, now! I kept my word. Setelah ditelepon oleh Mansok, yang memang sengaja menyebak dirinya, Myung-gyu begitu kesal. Tak lama kemudian, mendapat informasi dari anggotanya tentang polisi yang telah berdatangan untuk mengepung markas dia, Myung-gyu pun memutuskan untuk langsung meninggalkan tempat. Mr. fucking Omung Yu with all his clout and all his ass to the cops. Akan tetapi, Tae-sik sama sekali tak ingin melepaskan Myung-gyu begitu saja. Ia lalu terus berusaha untuk mengejarnya. Namun saat ia nyaris mendapatkan Myung-gyu, Tae-sik sangat terkejut ketika tanpa sengaja melihat jasad ibu Somi berada di bagasi mobil yang sedari tadi ia gunakan. Akibat kejadian itu, Tae-sik tentu saja langsung dibawa ke kantor polisi guna dimintai beberapa keterangan tentang hal tersebut. Namun ketika dimintai keterangannya, Tae-sik hanya terus diam tanpa kata. Saat diberi makan oleh petugas, ia tiba-tiba terpikirkan untuk melarikan diri dari kantor polisi demi mencari dan menyelamatkan Somi. Di sisi lain, Somi dibawa ke sebuah tempat oleh seorang nenek. Di situ Somi terus saja mengikuti arah kemanapun si nenek itu berjalan, hingga mereka berdua tiba di sebuah toko buku. Di dalam toko itu, ia melihat begitu banyak keanehan yang tak biasa. Salah satunya kamar yang ternyata dipenuhi oleh anak-anak ya guys ya. Open the door, please. You should come on up and see.
Sementara itu di lain tempat, Jigon beserta anggotanya melihat CCTV kantor, yang dimana tepat saat kejadian Tae-sik melarikan diri, dengan melawan beberapa petugas yang menghadangnya. Di situ mereka semua terheran-heran ketika melihat aksi Tae-sik tersebut, yang dimana dia melakukan itu dalam waktu cukup singkat. Ditambah informasi pribadinya yang sangat sulit diakses. Lock on him? Doesn't make sense. Lock on his file. Guess who? No. If you're game. Di sisi lain lagi, di waktu bersamaan namun di tempat yang berbeda, terjadi dua hal penting. Pertama, polisi telah berhasil menemukan informasi pribadi mengenai Tae-sik, dan kini mereka sedang melakukan rapat di kantor guna membahas tentang itu. Kedua, demi mendapat sebuah informasi tentang keberadaan kelompok Mansok, Tae-sik mendatangi tempat yang sering kelompok tersebut datangi untuk melakukan transaksi. I won't hurt you if you tell me you sold this here. Setelah mendapat informasi tentang keberadaan kelompok Mansok, ia lalu bergegas ke sana. Baru tiba, Tae-sik sempat bertemu Mansok saat di lift. Namun ia sama sekali tak mengenali wajahnya, karena dia belum pernah ketemu ya guys ya. Ketika duel mulai memanas, Mansok menarik pasukannya akibat melihat polisi berdatangan. Walaupun berhasil kabur dari kejaran Jigon beserta anggotanya, Tae-sik sempat terkena tembakan di bagian perut saat duel sebelumnya dengan anggota Mansok. Ia lalu datang menemui teman seperjuangannya semasa aktif bekerja sebagai pasukan khusus. Di sana dia langsung diobati oleh temannya tersebut. Habis itu, Tae-sik meminta disiapkan beberapa senjata. Mendengar permintaan tersebut, si teman pun cukup kaget dan sedikit bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. I need a gun. Setelah persiapan semuanya telah selesai, Tae-sik kemudian memulai aksinya untuk membalas segala perbuatan Mansok beserta anggota dan menyelamatkan Somi. Ia lalu terus mengikuti bocah yang ia curigai hingga tiba di sebuah rumah kosong. Di dalam rumah tersebut, ternyata merupakan tempat pembuatan narkoba yang pekerjaannya adalah para bocah. Melihat Jong-sok berada di sana juga, Tae-sik pun tanpa basa-basi meledakkan tempat itu. Selanjutnya ia membebaskan para bocah. Habis membunuh Jong-sok, Tae-sik akhirnya mendatangi markas dari Mansok beserta anggota. Lihatlah betapa ngeri aksi Tae-sik ketika menghabisi para anggota di sana. Hingga di akhir berhasil membunuh Mansok ya guys ya. Setelah itu semua, ia pun bertemu kembali dengan Somi yang ternyata masih bertahan hidup tanpa kekurangan apapun. You really came to save me. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul The Man From Nowhere. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum ya guys ya. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.